ila Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil al-Imam An-Nawawi ad-Dimashqi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi haditsullah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa fi sanadil muttasili ilal imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid-dharaini amin. Qol wa an ummil mukminina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaisul Ka'bah, menuju segerombolan, sekelompok pasukan menyerang Ka'bah. Ya. Fa idza kanu bibada'a minal ardi, dan ketika adalah mereka itu ada dalam di sebuah tanah lapang minal ardi, di sebuah di muka bumi, ya, sampai di suatu tempat lah, suatu tempat yang ada berupa tanah lapang, yaksifu bi awalihim wa akhirihim, tenggelam yang awal dan akhirnya. Maksudnya pasukan yang paling depan dan paling belakang semuanya tenggelam. Iya, ditenggelamkan. Nah, ini tidak dijelaskan pasukan yang mau menyerang ini siapa. Yang jelas bukan pasukan Habasyah, ya. Karena kalau Habasyah, yang dari Habsyi itu, negeri Habsyi itu ceritanya dilempari kerikil. Ada dalam surah Al-Fil. Nah, dengan demikian yang berusaha untuk menyerang Ka'bah itu bukan Raja Habsyi aja, tapi juga banyak yang lain. Dan ini tidak jelaskan. Qalat, Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, kaifa yuhsabu bi awalihim wa akhirihim, bagaimana bisa terjadi yang awal dan akhirnya, ya, tentara yang paling depan yang paling belakang itu ditenggelamkan, fabihim aswaquhu, padahal berserta mereka itu ada rakyat jelatahnya, ya. Ya, suku Koh itu arti letter leknya itu rakyat jelata, ya. Waman laisa minhum, dan bukan juga yang bukan tentara, itu maksudnya, dan bukan dari mereka, pokoknya gerombolan aja. Qala yuhsabu bi awalihim wa akhirihim, ya, Nabi bersabda, ditenggelamkan semuanya lah itu.
Sumayum asuna, kemudian mereka nanti akan dibangkitkan ala niatihim berdasarkan niat mereka. Jadi namanya ada sebuah kelompok, gerombolan, kalau emang itu menujunya ke satu, yaitu kelompok itu akan dibinasakan. Nanti akan kelihatan yang niatnya itu apa gitu kan. Niatnya ikutan aja atau niatnya yang benar-benar pengen menyerang, itu nanti akan kelihatan. Jadi kesimpulannya sesuai dengan bab ini, semuanya itu akan dilihat berdasarkan niatnya. Karena kita sedang berbicara kitab bab niat. Ya. Ya, kita lanjutkan saja hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah futuh Mekah. Walakin jihad wa niyah, tetapi yang jadi ukuran itu adalah jihad dan niyat. Wa izastun firtum fanfiru, maka jika kalian itu diperintahkan untuk berjihad, maka segeralah, ya. Fanfiru. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Muttafaqun alaih. Jadi ini dijelaskan bahwa setelah Fathu Makkah itu nggak ada hijrah lagi. Ya. Hijrah fisik gitu ya? Ya, hijrah fisik. Tapi apa namanya? Tetapi yang dinilai di sini adalah jihad dan niat. Nah, karena setelah Futuh Makkah itu tidak tidak ada lagi secara daerah, ya, secara yang harus ditaklukkan lagi dalam konteks pusat Islam, ya. Nah, karena Makkah sebagai kekuatan kedua setelah Madinah juga sudah masuk dalam wilayah Islam, wilayah Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu yang dituntut adalah jihad dan niat lillahi ta'ala. Maka kalau memang ada panggilan jihad, maka orang Islam itu, kaum muslimin, harus segera mendatanginya. Jadi lagi-lagi penekanannya adalah niat. Kemudian yang keempat, hadis yang keempat, Wan awaan Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, ya. Dari Abdullah bin Jabir Abdul Ansari, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, bersabda, kunna, adalah kami ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ghazawatin, pada suatu peperangan. Nah, di sini dalam hadis yang lain ini disebutkan perangnya adalah perang Tabuk, ya. Perang Tabuk. Yang jauh itu, ya. Faqala, maka Rasulullah, maka beliau bersabda, inna bil Madinati, sesungguhnya di kota Madinah itu, la rijalan, ada seorang laki-laki, masartum masiron, dia itu tidak ikut, ya, tidak berjalan, tidak ikut. Masirtum siron wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'ahu. Ada seorang laki-laki yang dia, kalau kalian pergi untuk berperang dan mendatangi sebuah lembah gitu, pasti dia selalu bersama kamu. Pokoknya ada terus dah, gitu, si laki-laki itu.
ada seorang laki-laki. Nah, sekarang itu hasabahu marad. Dia ini lagi terkena sakit. Wa fi riwayatin ila syaraktum illa syarikukum fil ajri. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa dia itu selalu berserikat dengan kamu pada masalah pahala. Pokoknya kalau urusan kebaikan dia andil. Ya. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Warahul Bukhari dan meriwayatkan Bukhari an Anasin dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, rojana, kami kembali min ghazwat Tabuk, dari perang Tabuk, man Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bersabda, inna aqwaman qalabna bil madinati, ada sesungguhnya ada sebuah kaum yang ada di kota Madinah, masalah nasyiatan yang dia itu selalu berjalan syi'ban walawadian, juga dia itu selalu menembus lembah ilawahum ma'ana, kecuali dia selalu bersama kita. Hasabukumul uzur, tapi sekarang dia ini lagi uzur. Itu dalam riwayat Bukhari. Artinya ini Nabi sedang menceritakan bahwa ada seseorang, orang laki-laki tadi, orang laki-laki sama. Kalau riwayat Muslim itu tadi riwayatnya yang Inna bil Madinah dan tidak disebutkan itu perang Tabuk. Kalau riwayat Bukhari menyebutkan perangnya ada Ghazwatul Tabuk, yang dia itu selalu ikut, tapi pada waktu perang Tabuk itu dia tidak ikut karena lagi uzurnya apa? Lagi kena sakit. Jadi artinya apa? Itu walaupun beliau itu tidak ikut, tapi mungkin hatinya ikut bersamanya. Ini mungkin seperti yang di dalam surah ini ya, At-Tin, Wat-tini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal balad amin laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi orang Islam kalau biasanya dia itu selalu mengerjakan kebaikan, waktu-waktu dia itu ada uzur, ada halangan, tetap dia mendapat pahala yang terus mengalir. Karena kebiasaannya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi gitu. Jadi sebenarnya masalah pahala jariah itu tidak hanya berdasarkan hadis ini dan dari surah At-Tin tadi, pahala jariah itu bukan hanya berkenaan nanti kalau kita sudah di wafat, udah masuk ke liang kubur, di alam kubur, ada mengalir pahala jariah dari 3 yang disebutkan oleh Nabi. Terus ada katun jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh. Tapi ketika di dunia pun, kalau memang kita melazimkan untuk beramal soleh, tapi waktu kita ada halangan, itu kita akan tetap mendapat pahala jariah. Yang penting kita niatkan bahwa hati kita bersama mereka yang sedang melakukan kebaikan. Apa itu? Ada dengan selalu. Artinya ujurnya kan pasti. Syar'i. Kalau ujurnya ujur biasa, ujur syar'i. Ujurnya ujur syar'i, ya. Kayak macam sakit. Ya. Itu kan ujur syar'i. Ya. Semestinya kan orang Islam kalau ada panggilan jihad itu, kalau tidak ada ujur syar'i itu harus ikut. Kalau memang ada ujur syar'i, walaupun yang bersangkutan itu tidak ikut, kalau memang niatnya dia niatkan, tetap dia akan
bagian pahalanya gitu. Karena apa? Biasanya kalau dia lagi sehat mah, itulah kayak pentingnya niat tuh begitu. Walaupun fisik kita tidak hadir, tapi hati kita hadir, Allah akan tetap menilai amal kebaikan. Mungkin sama juga nilainya dengan kehadiran. Ya orang dia lagi kagak bisa, mau diapain? Demikian juga gitu di taklim ini, di majlis mudzakarah ini, sebisa mungkin ya, kita nggak ada halangan, tetap aja kita hadir gitu ya. Nah, sewaktu-waktu misalnya Mas Bari lagi pulang kampung gitu misalnya, atau lagi ada keperluan yang lain yang sifatnya syar'i, lagi ada orderan ke mana gitu, tetap pahalanya dapat. Ya, itu kan artinya kalau memang lagi tugas. Tapi tentunya ada ini, jika misalkan ya contoh yang sedang kita bicarakan, misalkan di kamar-kamar misalkan saya udur, tapi dengan hati kayak misalnya masa kayak gitu gitu. Iya. Tapi kalau saya misalnya tanpa dosa, senang libur, beda lagi. Beda lagi. Dengan penyesalan, wah sayang betul gitu ya. Karena ini memang ada tugas nganter keluarga keluar kota, saya mau nggak mau meninggalkan. Padahal hati kita tetap tertaut ke majelis itu dapat kalau asik libur. Gitu mas, asik hari Minggu. Ya, itu kembali lagi penilaiannya kepada Allah. Allah lah yang maha tahu. Misalnya asik libur hari Minggu, nggak yang ngapa-ngapain. Tidur lagi aja itu beda lagi. Tapi kalau memang wah sayang betul ya hari Minggu itu sebenarnya jadwal untuk menghafal Al-Quran. Udah deh, walaupun gak nyetor tetap aja hadir, datang ke musola, ke majlis mudzakarah, menghafal masing-masing kayak gitu. Itu walaupun ini terdapat kira-kira begitu. Kecuali kalau emang kayak anak sekolah dulu. Anak-anak hari ini gurunya rapat. Boleh. Banget itu beda lagi. Ceramah di YouTube? Hah? Dengar ceramah di YouTube? Dengarnya ceramah di YouTube. Gitu. Pahala. Kalau niatnya memang lillahi ta'ala ya dapat juga pahala. Kita melihat kebaikan, nilai manfaat dari YouTube enggak pahala. Tapi juga kan gini ya, sebenarnya belajar Islam dari itu bukan nggak boleh. Boleh saja. Tetapi sebagai informasi tambahan saja. Bukan pokok. Untuk nambahin ini informasi. Ya. Bangun itu telepon. Bangunnya suara aku. Bangun itu. Telepon enggak? Ya, jadi gitu. Bapak Ibu yang mohon ininya yang lain di nonaktifkan ya, karena suaranya masuk ini. Jadi balik lagi, saya tegaskan bahwa belajar dari YouTube itu bukan tidak boleh, boleh ya. Yang penting satu channelnya jelas, channel yang jelas ya, channel Adi Hidayat, channel siapa lagi? Ustaz Abdul Somad. Pokoknya channel-channel yang jelas ikutin. Tapi catatannya itu jangan jadi sumber pokok. Yang jadi sumber pokok harus tetap belajar begini. Ya bukan sama saya aja, sama siapa aja lah. Tatap muka. Itu sebenarnya pengen tahu apa kata usaha di Hidayat tentang masalah puasa sunnah di bulan Rajab. Kita lihat kata itu sebagai itu kan sifatnya kayak tema-tema tertentu lah ya. Betul. Kalau ini kan bertahap. Dari misalkan tahapan pertama, kedua, sampai sistematis. Lebih sistematis. Kalau belajar begini sistematis. Kalau dari YouTube itu sifatnya tambahan-tambahan aja berdasarkan tema yang kita butuh.
apakah berdapat pahala? Kalau niatnya untuk tolabul ilmi tetap juga dapat pahala. Karena innamal a'malu bin niatnya kebaikan, insya Allah dapat pahala. Gitu. Tapi jangan juga tiap hari terus aja nonton YouTube gitu, melupakan yang lain. Ya. Kemudian yang kita lanjutkan lagi. Jadi begitu ya. Pentingnya niat sampai kita tidak hadir pun itu tetap dinilai. Nah, itu saya kira dengan hadis ini dan dengan Al-Quran surah At-Tin ayat yang terakhir ajrun ghairu mamnun itu rasanya kuat tentang berlakunya pahala jariah ketika kita masih hidup berdasarkan amalan kita. Misalnya kita selagi muda gitu ya, selagi muda ini biasa baca Quran, biasa sedekah, biasa apalagi sholat jamaah. Ketika suatu saat nanti di usia tua kita tidak bisa melakukan itu secara full, tetap itu kita dapat pahala jariah yang kita pernah lakukan pada waktu kita muda. Begitu. Boleh kita ya udah dapat ininya, pasif income pahala. Gitu. Makanya selagi kita sehat, selagi kita muda, bergiat-giatlah. Gitu kan. Ikhtanim homsan qabla homsin. Sabar bapak qabla harumika dan seterusnya. Berarti hataka qabla Maroduka. Perwairama amal. sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, hidupmu sebelum mati. Jadi semuanya kita ketika kita sehat, ketika kita hidup, segala lagi kita punya itu, kita harus dermakan hidup kita ini untuk amal soleh, supaya suatu waktu kita tiba berhalangan kita tetap dapat pahala jariah, gitu ya. Kemudian dan ini catatan jariah dari amal soleh itu, kalau saya lihat perhatikan itu tidak hanya menimpa atau kita dapatkan pribadi, anak itu juga bakal dapat berkahnya. Yang saya perhatikan begitu. Regenerasi gitu. Ya jadi gini, biasanya anak-anak yang bapak orang tuanya soleh, itu anaknya itu dapat keberkahan dari amal solehnya dalam bentuk keberkahan hidup. Yang saya perhatikan begitu. Ya. Sebaliknya kalau orang tuanya begajulan, biasanya anaknya juga kena imbasnya. Imbas dari apa? Itu kelakuan orang tua. Maka seyogianya kita sebagai orang tua, kita investasi betul amal soleh supaya apa? Ini anak kita tuh nantinya bakal senang, dapat keberkahan dari amal soleh kita. Anak dan cucu kan bobot kan kita bicara bobot bibit bebet. Kita lihat, oh, pantas bapaknya emang orang soleh, bapaknya dermawan, mamanya juga baik banget, kan gitu ya. Oh, gitu. Tapi sebaiknya gitu, ya pantesan aja. Dan kita jangan ada masalah tersebut atau tidak itu urusan lain ya. Tapi yang jelas sayangilah anak kita dengan cara anak dan keluarga kita dengan cara kita menanam tanaman yang baik saja supaya anak kita itu kita memainnya yang baik-baik gitu. Apa aja pokoknya nilai kebaikan yang bisa kita tanam. Kemudian Wan Abi Yazid ibni Yazid ibn Ahnas, dari sahabat namanya Abi Yazid Ma'ad ibn Yazid ibn Ahnas radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoinya. Wa abuhu wa jaduhu sahabiyun, semuanya sahabat. Semuanya sahabat nih, makanya radhiyallahu an, bapaknya, anaknya, cucunya ini udah jadi sahabat. Qala, beliau berkata, karena Abi Yazidu ahroja dana niro
yatasodaku biha. Adalah bapakku Yazid selalu telah mengeluarkan dinar untuk bersedekah. Fawadu'a inda rajulin bil masjid, dan aku meletakkannya kepada seorang laki-laki di masjid. Fajitu ma'aku jatan fa'akhadtuha, maka aku mengambilnya fa'ataitu biha, dan aku mendatanginya. Faqala, maka beliau berkata, wallahi, demi Allah, huma iyyaka aradta, hati-hati terhadap apa yang kamu inginkan. Fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi bersabda, laka manawaita, bagimu apa yang engkau niatkan ya Yazid, wahai Yazid, walaka, dan bagimu ma akhadta ya Ma'nu, dan bagimu apa yang engkau ambil. Ya ala kulli hal, karena ini babnya masalah bab niat, itu semuanya kembali kepada niat masing. Kita lanjutkan hadis yang ke-6, ya. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrata bin Kilab bin Murrata bin Ka'b bin Lu'ayl Quraisy Az-Zuhri radhiyallahu anhu, ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannati radhiyallahu anhum. Ya. Ini hadis dari Sa'ad, ya. Nama panjangnya itu, ya. Jadi Sa'ad Abu Waqqas ini adalah termasuk 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau beliau berkata, Ja'ani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mendatangi, Ja'ani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah datang kepadaku, ya uduni, ngenengok aku waktu saat Ibnu Waqqas sakit, ama hajatil wada, pada peristiwa haji wada. Min wajis tadabi, pada kondisi aku sakit keras gitu. Wajah itu sakit, ya, tadabi, sakit keras. Aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini qad balagha bi minal wajai mataro. Wahai Rasulullah, aku ini telah lagi ditimpa rasa sakit yang sangat seperti yang engkau dapatkan, engkau lihat. Wa ana zumalin wala yarithuni ilabnatun li, dan aku punya banyak harta. Wala yarithuni, dan tidak mewarisiku ilabnatun li, kecuali satu orang perempuan saja. Jadi anaknya cuma mata wayang. Itu makanya banyak. Kalau di Indonesia boleh ini, ya. Gitu, anaknya cuma wayang, badannya banyak. Bagaimana caranya jadi mantunya, kan begitu, supaya keburukan banda. Ini adanya pada saat Ibnu Waqqas, bukan di Indramayu. Kalau di Indramayu kanggurnya masih muda, udah main terus, bawa es krim tiap hari. Iya, kalau melihat ini kan silsilahnya ketemu. Iya. Apa tahu sodaku bisulah saimali? Apa tahu sodaku bisulah mali? Apakah aku mensedekahkannya 2/3 dari hartaku? Lah. Beliau berjawab, tidak. Dulu, fasyartu ya Rasulullah, apakah setengahnya yang aku sedekahkan, gitu kan? Lah, bukan juga. Fasulus ya Rasulullah, apakah sepertiganya? Asulus, ya sepertiga. Wasulusu kasirun au habir. Sepertiga itu udah banyak dan besar. Jadi dalam Islam, berwasiat itu tidak boleh melebihi dari sepertiga.
Kenapa? Di situ ada harta ahli waris. Jangan mentang-mentang itu orangnya baik banget, hartanya mau diserahin semuanya, banyak, mau disumbangin ke musola darul ibadah. Wah senang, tapi nggak boleh. Karena Pak Hanifan, wah saya mau wakafkan ke musola semuanya. Dijasinya setengah paruh. Wah, tenang, kita senang gitu ya. Gitu. Tapi nggak boleh, seperti ya, maksimal sepertiga. Sama Pak Hanifan punya 10 miliar, amin. Ya, sepertiganya berarti 3 miliarnya aja Pak Hanifan. Gitu. Hah? Jadi 3M ya di sini. Udah maksimal 3M, nggak boleh. 3,1 nggak boleh. Gitu. Innaka intazara warasataka agniya khairun min antazarahum alatan yatakafakunan nasa. Sesungguhnya engkau itu kalau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih bagus daripada engkau meninggalkan mereka itu menjadi beban kemudian minta-minta kepada manusia. Jadi begitu. Kita orang tua wariskan ilmu dan harta yang banyak. Itu semua Pak. Anak kita ini jangan, anak dan keturunan kita jangan sampai jadi beban buat saudaranya atau orang lain. Yang itu kemudian minta, Pak, selagi kita sehat, cari duitnya rajin, cari duit yang banyak. Supaya apa? Kita bisa wariskan kepada anak kita. Boleh nggak? Wah. Gitu. Yang penting caranya halal. Caranya halal, yang kita perniagaannya halal, barang kita yang dulu ini enggak halal, cari duit sebanyak-banyaknya gitu selagi kita sehat gitu. Wa innaka lantun fi qanafakotan tabtagi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya tidaklah engkau menapahkan sesuatu yang engkau mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala kecuali engkau mendapatkan pahala. Itu artinya apa? Apa kita lanjutkan aja. Hatta mataj'alu fi imra'atika, sampai yang kau berikan kepada istrimu. Jadi kita ngasih nafkah kepada istri kita itu pahala. Emang kewajiban kita sebagai suami, sebagai laki-laki, tapi itu dinilainya ibadah. Kan ada juga hadis Nabi khairun nasi sebaik-baik orang itu adalah yang paling baik terhadap istrinya. Itu. Jadi kalau kita menelantarkan anak istri kita itu enggak baik. Misalnya untuk dakwah kemana pergi, anak istri keleleran, enggak boleh. Ya. Tapi biasanya yang ngurus itu udah nyimpen. Ya. Tapi hadis itu malul mukmin ya. Apa sih? Wakhiyaruhum. Iyaruhum. Wakhiyaruhum nisa. Ini nisahim. Akmalul mukminina imanan. Ya. Ahsan khuluqan wa hiyaruhum li ahlihi li nisahim li ahlihim. Sebab sempurna iman kamu itu adalah yang bagus akhlaknya dan yang paling baik terhadap keluarga dan istrinya. Iya, gitu. Jadi kalau kita emang pengen dinilai baik, itu pertama kita utamakan keluarga dulu, baru yang lain. Urusan masyarakat penting, tapi keluarga juga wah, jadi ketua RT, ketua RT bukan, jadi bendahara RT penting ini, saya harus ngurus masyarakat. Nah, gitu. Kan ada bendaharanya di sini. Sampai lupa gitu koordinir anak buah, itu nggak boleh juga. Anak buah dulu koordinir, baru ayo mau urusan apa, sini tanda tangan begitu. Jadi tetap urusan keluarga dulu yang harus kita kedepankan. Jangan nanti wangi di luar, bentak di dalam. Kalau di masyarakat kelihatan, wih, apa namanya, siapalah Yang kenal dia. iya, Kang Puri emang orangnya dermawan. Tersebutlah kalau sedikit-sedikit pengen traktir.
Tapi pas kasih belanja, justru contoh ini, contoh. Jadi harus wangi keluar, juga wangi ke dalam. Harus ke dalam. Gitu. Oh, iya, apalagi itu kalau misalnya giliran nyawer. Habis sekian, tapi anaknya mau jajan, jajan mulu. Anjir. Anak minta jajan diomelin bagaimana? Itu dosa. Kata-kata orang Sunda, dosana dua kutilu atau ya, makanya ya, dua kutilu atau dobal. Satu mau udah nyawernya, kedua menelantarkan anak yang nggak mungkin mau jajan. Jajan dulu, anak dulu jajan. Nah, mendingan nyawer sama anak, gitu kan. Fakultu ya Rasulullah, ukhalifu pada ashabi, apakah aku segera akan meninggalkan sahabatku? Dia udah merasa sakit payah. Wah, istilah kalau orang mau tahu ini, udah membekasin ini orang. Saat dibunuhkan udah membekasin. Kola, Nabi bersabda, inna kalan tuklalfa patak malah amalan. Tabtagi bihi wajhallahi illa dadat bihi darajatan warib atas. Engkau itu enggak akan meninggalkan, buru-buru meninggal. Maka itu perbanyaklah amal yang kau bisa mengharapkan ridho Allah. Nah, atas dasar itu engkau akan makin mendapat bertambah derajat dan kemuliaanmu. Wah, jangan buru-buru, jangan putus asa gitu. Jangan putus asa. Itu apa namanya, sakit kayak begitu belum tentu mati, karena sering terjadi orang yang kelihatannya udah mau lewat malah sehat lagi. Sebaiknya yang sehat lewat duluan. Banyak kejadian kayak begitu ya. Ulang dulu. Ya, namanya umur, kita nggak bisa duga. Makanya kalau ada orang sakit, kita selalu harus mendoakan cepat sembuh. Jangan diiniin, malah ini lu sakit ya. Oh iya, temen gue kemarin sakit begitu mati. Tambah, waduh, mati. Dosa, itu kata-kata gitu dosa. Yang haruslah. Kalau pakai bahasa Arabnya, itu ya yang paling enggak, kalau kita nggak usah bisa bahasa doa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja gitu. Ya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh, Allah apa penyakit. Itu kata-kata itu doa loh, bukan timbang basa-basi. Itu ya. Jadi doa itu nggak harus pakai bahasa Arab ya. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Nggak, bahasa Indonesia nggak bisa. Banyak bahasa Sunda. Pakai bahasa Sunda. Mulia, sehingga lama. Amin. Rabbal alamin. Mohon. Jawabannya. Kemudian, hah? Jawabannya. Orang ngerti. Apalagi bahasa Jawa Dermayo. Raiso inyong. Wala alaka antuk lapa hatta tantafia bika akwamun wa yaturu ka akhoru. Bisa jadi engkau itu akan segera meninggalkan setelah kau memberi manfaat terhadap orang lain atau memberikan madarat kepada yang lain. Allahumma amdili ashabi hijratahum. Ya Allah, tuntaskanlah kepada saudaraku ke hijrahnya mereka. Wala tarubuhum ala aqabikum, dan jangan kau kembalikan mereka kepada aqabikum, rasa susah. Lakinil ba'is Sa'dubni Khawlah, tetapi kesian banget Sa'id bin Khawlah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu menganggap sedih kepada si Yaris. Kenapa? An mata bi Makkah, karena dia matinya di Mekah. Jadi ada sahabat yang masih ketinggalan, nggak ikut hijrah. Ini namanya Sa'id bin Khawlah. Dia meninggal waktu mati di Mekah. Ini peristiwa waktu awal-awal ya. Baik, itu saja intinya.
hadis yang kedua sampai yang keenam tadi masih tentang niat. Barangkali itu yang bisa kita mudzakarahkan. Ada yang mau bertanya atau ada yang ngasih pendapat, silakan kasih tambahan informasi. Tadi kan ini yang para sahabat ini munafik. Artinya karena satu tempatnya jauh, kedua kali diprediksikan akan kalah. Jadi apa ya, males nih kalau di YouTube saya ceritanya di YouTube sampai detilnya begitu. Jadi banyak yang berbalik para sahabat, berbalik ada yang munafik. Ya. Jadi karena resikonya berat, resikonya. Gitu. Ya. Jadi intinya para sahabat dan para jamaah muslim banyak balik ketika perang Tabuk. Ya. Maksudnya. Itu ada informasi ya. Ya. Nah, ya. Baik. Itu informasi tambahan. Iya, karena lembahnya ini sangat jauh, dekat perbatasan Romawi gitu. Jauh, perjalanan sampai 3 hari naik unta gitu. Kalau mau ikut perang gitu, ya otomatis pada mentah. Seperti kan Perang Tabuk ya. Iya. Perang Tabuk, perang Yarmuk. perang Soalnya kalau yang di Romawi itu perang Yarmuk. Enggak, maksudnya pada yang saya perang Tabuk. Yarmuk. Ya. Ya, nanti kita bisa lihat lagi ya pas pembahasan tentang sejarah tentang perang-perang itu ya, perang Yarmuk, perang Tabuk, dan perang-perang yang lain. Ya, itu sekedar informasi tambahan. Bisa. Ada lagi Bapak Ibu yang di online, ada pertanyaan barangkali? Kalau tidak ada, saya kira itu saja. Intinya ala kulli hal perbaiki niat kita, karena semuanya itu tergantung niat. Innamal lalu niat. Ya, amalan yang kelihatannya duniawi akan bernilai ukhrawi itu akan dinilai ukhrawi kalau niatnya lillahi ta'ala. Tapi sebaiknya kelihatannya ukhrawi akan bernilai duniawi karena niatnya karena duniawi, pengen terkenal gitu, pengen disebut orang alim, bermain disebut orang soleh dan sebagainya. Itu nggak boleh niatnya tersebut. Semuanya niatnya lillahi ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ini banyak yang kita berkenan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.